Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sholat maghrib, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dicintai, dirahmati dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kita, pencipta, pengatur dan pemilik kita, yang masih memberikan kita kebaikan dan kesehatan sehingga kita dipertemukan di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali kajian kita pada kesempatan malam hari ini, saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan untuk panjenengan semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa dalam kondisi sepi maupun dalam kondisi ramai, bertakwa dalam kondisi sendirian maupun dalam kondisi banyak orang, bertakwa dalam kondisi sedih maupun dalam kondisi bahagia, bertakwa dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah, perintah yang wajib dan perintah yang sunnah, dan berusaha meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan yang haram dan larangan yang makruh. Baik jamaah yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini kita mungkin tidak membahas kitab tauhid ya, tapi kita akan membahas satu tema, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya berada di atas arsy. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah punya nama Al-Ali. Allah punya nama Al-Ali, Allah punya nama Al-Muta'ali. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nama Al-A'la, Al-Aliyu, Al-A'la, Al-Muta'ali. Artinya yang maha tinggi. Seperti misalkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci Allah, zat maha suci Rabbmu, zat yang maha tinggi, Al-A'la. Kemudian di dalam Al-Quran misalkan di ayat kursi Allah berfirman, Wahwal aliyul azim, Wahwal aliyu al-azim. Dan dia Allah zat yang maha tinggi dan yang maha agung. Kemudian di Al-Quran surat yang lain Allah berfirman, Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang tampak, dan maha besar, al-muta'al, dan yang maha tinggi. Jelas ya, ini beberapa dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Ali, nama Al-A'la atau Al-Muta'al. Baik jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Ulu, sifat ketinggian itu ada tiga. Ada tiga sifat ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah itu memiliki sifat Al-Ulu Zat, yaitu zatnya maha tinggi, posisinya maha tinggi. Al-Ulu Az-Zat, zat Allah berada yang maha tinggi.
Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-uluwu al-manzilah. Al-uluwul manzilah, yaitu ketinggian dari sisi kedudukan. Yang ketiga, al-uluwu al-qahar. Allah Maha tinggi dari sisi kekuasaan. Tiga ini, Allah Maha tinggi secara zat, Allah Maha tinggi kekuasaannya, Allah Maha tinggi kedudukannya. Nah, dari tiga sifat ketinggian ini, dari tiga sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala ini, yang diterima oleh sebagian besar kaum muslimin itu yang nomor 2 dan nomor 3, yaitu ketinggian kedudukan dan ketinggian kekuasaan. Sedangkan ketinggian secara zat banyak kaum muslimin yang mengingkari, sehingga ketika mereka ditanya Allah di mana, sebagian mereka menjawab Allah di mana-mana. Ini jawaban yang keliru, Pak. Bahkan ada satu buku yang menjelaskan di sana, pengarang ini dia mengatakan Allah itu ada di hati. Nah, ini salah, ya. Allah itu ada di surga, juga keliru. Allah itu ada di pikiranku, ini juga keliru, ya. Nah, baik. Jamaah yang berbahagia, yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah al-uluwu az-zat, sifat ketinggian Allah secara zat, karena ini yang banyak ditolak oleh sebagian manusia. Sekarang pertanyaan, boleh nggak kita bertanya aina Allah? Boleh nggak kita bertanya di mana Allah? Jawabannya boleh, ya, jawabannya boleh, dan ini pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami, qala kanat li ghunamun baina Uhudin. Saya itu dulu punya banyak kambing yang digembala di daerah Uhud, di daerah Jawaniyah. Yang menggembalakan adalah budakku. Jadi dia Muawiyah bin Hakam, dia punya budak yang bertugas menggembalakan kambing. Kemudian suatu hari, zata yaumin fa idza adh-dhibu qad dhahaba minha bisyatin. Nah, suatu hari ada seekor serigala yang memakan kambingnya. Maka dia pun marah. Kemudian dia pun memukul budaknya tersebut. Maka dia bilang, fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lahu. Kemudian aku mendatangi Nabi, ya Rasul, aku telah menampar budakku. Aku ingin menebus kesalahanku dengan cara memerdekakan. Jelas sih? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mendatangi, atau beliau meminta budak itu untuk mendatangi Nabi. Kemudian kata Nabi apa? Aina Allah. Jadi sebelum budak ini dimerdekakan, Nabi ingin mengetes tentang akidah budak tersebut. Maka kata Nabi, aina Allah. Allah di mana? Qalat, kata budak itu, fis sama, di atas langit. Kemudian qala man ana, siapa saya? Qalat anta Rasulullah. Kata Nabi, qala a'tikha fa innahu mu'minatun. Kata Nabi, bebaskanlah budak ini karena dia adalah budak yang beriman. Jadi ada dua pertanyaan dari Nabi. Yang pertama, Nabi bertanya, aina Allah? Allah di mana? Kemudian budak ini menjawab, Allah di atas langit. Yang kedua, saya siapa? Kata orang itu, kata budak tersebut, engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi kita Muhammad menyuruh untuk membebaskan budak tersebut. Dari hadis ini Bapak Ibu kita tahu bahwa bertanya aina Allah itu boleh. Jelas ya? Boleh.
Nah, kalau jenengan ditanya Allah di mana, maka dijawab fis sama atau alal arsy, atau di atas arsy juga boleh. Baik, jamaah yang berbahagia. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala secara zat itu di atas langit, di atas arsy, ya, di atas arsy, dan ini akidahnya seluruh nabi. Ini keyakinan seluruh rasul, seluruh nabi, seluruh rasul, para sahabat, ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in meyakini Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Jelas ya? Dan kata para ulama, manusia yang pertama kali mengingkari Allah itu tidak di atas adalah Fir'aun. Manusia pertama yang mengingkari Allah itu tidak di atas arsy adalah Fir'aun. Dalilnya di surat Ghafir ayat 36 sampai 37. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa qala fir'aunu ya hamanu ibni li sarhal la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'dhunnuhu kadhiba. Ini perkataan Fir'aun. Jadi Fir'aun dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Jamaah yang berbahagia, dalil Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy itu ada 5 jenis dalil. Yang pertama dalil dari Al-Qur'an, yang kedua dalil dari hadis-hadis Nabi yang sahih, yang ketiga ijma' para ulama, ijma' para salaf, yang ketiga adalah akal, yang keempat, yang kelima adalah fitrah manusia. Jelas ya? Ada 5 dalil, Al-Quran, hadis, ijma' para ulama. Ijma' itu kesepakatan, ulama sepakat Allah di atas arsy. Yang keempat adalah akal, yang kelima adalah fitrah manusia. Sekarang kita mulai dari yang pertama, fitrah dulu. Jamaah yang berbahagia, secara fitrah manusia itu meyakini itu Tuhan itu di atas. Secara fitrah, ya, secara fitrah manusia itu meyakini Tuhan itu di atas. Kenapa? Karena memang namanya di atas itu secara fitrah itu ya lebih mulia daripada yang di bawah. Kan ada bahasa atasan dan bawahan. Kira-kira atasan dengan bawahan itu mulia mana Bapak-bapak? Ya mulia atasan. Jadi kan kalau pernah melihat kalau melihat para raja itu kan di atas dia. Raja itu di atas, nanti bawahnya mungkin apa ya? Patih, terus bawahnya temenggung, terus prajurit. Yang di atas yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Jelas sih. Kemudian songkok sama sandal itu mulia mana? Mulia songkok, karena tempatnya di atas. Kepala sama kaki lebih mulia mana? Kaki. Kepala, pintar ya, jangan ngantuk ya. Kepala. Saya berani megang kakinya Mas Sohib, tapi ini pegang kepala saya nggak berani. Jelas ya. Jadi secara fitrah seperti itu. Kemudian bintang di langit sama lumpur di bumi lebih mulia mana? Lebih berharga mana? Lebih mahal mana? Bintang di langit. Jadilah bintang kelas, kan gitu. Jadi secara fitrah manusia itu, manusia meyakini Tuhan itu di atas. Orang kalau dia mencari Tuhan kemana Pak arahnya Pak? Ke atas. Jadi kan kalau lihat sapi, kambing, onta, kerbau, pas kemarau panjang panas Pak, itu kalau dia kehausan dia jongok Pak, atau apa jongok ya? Dia dangak, dia mencari Tuhannya ke atas. Dia ke atas. Jadi kan kalau berdoa itu hatinya mengarah kemana? Ke atas, tangannya ke atas,
Semakin butuh semakin tinggi, ya Allah, gitu. Ini fitrah. Nggak ada doa kok gini, nggak ada, mesti gini ke atas. Semakin butuh semakin ke atas, ya Allah, ya semakin ke atas semakin tinggi. Jelas ya? Ini fitrah. Jadi kan kalau punya anak kecil ditanya coba ya, cek ya. Sini nang, sini nang, nang sini nang. Nah, sini nang. Berdua, sini. Sini. Tidak apa-apa sini nang. Sini ya. Duduk. Kita cek Pak nggih. Kita cek anak kecil, saya tidak kenal namanya. Kita cek fitrah orang itu, anak kecil itu meyakini Allah di atas. Syaratnya belum diajari ya. Harus diajari melok guru nih. Nah, kita belum ngajari. Kelas berapa nang? 1. Kelas 1, kelas? 1. 1 kelas. Nah, sekarang tak tanya, kamu siapa namanya? Malikal. Tanya ya, kita cek Pak nggih. Allah di mana? Atas, Pak. Allah di mana? Atas. 2 Pak, 2 dalil. Bahkan tadi 3 nggih. Matanya gini, tangannya gini, mulutnya bilang atas. Tapi ini Bapak urung mesti ngerti, Pak. Ini nyata. Jelas Pak nggih? Ya, makasih ya Nang ya. Nah, nanti jenengan punya PR. Jenengan sampai rumah ada. Sini Nang, coba sini. Satu lagi. Sini Nang, sini. Kelas berapa Nang? 1. Kelas 1. 1 kelas semua ini. Masya Allah. Tak tanya ya. Allah di mana? Di atas. Di atas, Pak. Jelas Pak nggih? Ini fitrah, Pak. Ya, makasih Nang ya. Yang ngajari siapa? Tidak ada? Mama. Oh, Mama. Dari Mama. Jenengan kalau mboten percaya nanti sampai rumah Pak, ada anak kecil bahkan orang kafir. Saya dulu itu 5 tahun Pak ngajar di SD negeri, itu banyak yang Nasrani murid saya. Tak tanya, di mana Tuhan? Ya dia bilangnya kalau nggak mulut ya gini, pakai isyarat. Ini fakta. Syaratnya jangan diajari dulu, jelas ya. Anak TK itu fitrah. Tapi kalau sudah SMP malah kadang sudah salah dia, karena dia kena syubhat, jelas ya. Ini fitrah. Bahkan anak orang yang non muslim, jelas ya. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengatakan ketika kita punya masalah, ini sudah buntu, sudah mumet, pusing, kita bilang apa? Kita serahkan kepada yang di atas. Ya Allah itu maksudnya. Ini fitrah. Kalau sudah yang di atas mentakdirkan gimana? Itu fitrah. Kalau sudah buntu, sudah nggak ada jalan keluar, kita bilang kalau yang di atas sudah mentakdirkan bagaimana lagi? Yaitu Allah maksudnya di atas. Jelas ya? Itu fitrah, Pak. Ngeten. Ini dalil yang pertama fitrah ya. Makanya orang-orang Hindu itu mereka kalau nganu itu ya kayak itu ibadah apa itu kan dia ke atas, dia mengarah ke atas. Alam nirwana apa itu ke atas, ininya ke atas, jelas ya. Ngeten. Yang kedua ini dalil yang pertama adalah fitrah manusia. Yang kedua adalah akal sehat, akal sehat. Secara akal Bapak Ibu, secara akal tadi yang mulia itu, yang lebih mulia, lebih terhormat dia ya di atas. Seperti tadi ada atasan, ada bawahan, ada raja, ada prajurit. Kemudian kalau kita naruh benda-benda yang mulia ya di atas, yang di atas. Naruh Al-Quran ya di atas, naruh peci ya di atas, naruh songkok ya di atas, naruh sandal ya di bawah. Karena semakin mulia semakin di atas. Lah Allah itu zat yang paling mulia, maka Allah yang paling tinggi. Jelas ya? Allah itu paling tinggi. Artinya tidak ada sesuatu di atas Allah. Jelas kalau jadi gini Pak, kalau kita bilang Allah di atas itu kita ketika kita bilang Allah di atas arsy itu kita meyakini ketinggian Allah.
Artinya tidak ada sesuatu di atas Allah. Jelas ya? Jadi ada langit 7 lapis, kemudian arsy, Allah di atas arsy. Jadi tidak ada sesuatu pun di atas Allah. Nggak ada udara, nggak ada ruang hampa, nggak ada. Allah yang paling tinggi. Ngeten. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat di beberapa akal juga, kalau kita lihat agama kita ini itu berdasarkan bukti yang jelas Allah di atas. Seperti misalkan malaikat naik ke atas, amal-amal diangkat ke atas, Nabi Isa diangkat ke atas, ke arah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran diturunkan, itu dari atas turun. Wahyu turun, apalagi malaikat Jibril turun dari arah Allah, ini dari langit. Jadi orang yang meyakini Allah itu di atas arsy, maka fitrahnya masih lurus. Baik jamaah yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya dalil dari Al-Quran, ijma nanti kita sampaikan insyaallah. Yang ketiga dalil dari Al-Quran. Kata Ibnul Qayyim, dalil yang menjelaskan Allah di atas itu ada sekitar 2000 dalil, Pak. Kata Al-Alusi sekitar 1000 dalil. Bayangkan ribuan dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu istiwa di atas arsy. Sekarang saya baca diantaranya di surat di surat Yunus ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy." Sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit 7 lapis dan bumi dalam 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Jadi Allah menciptakan langit 7 lapis, bumi 7 lapis itu dalam waktu 6 hari. Hari Ahad sampai hari Jumat. Hari Sabtu tidak. Maka dari sini orang-orang Yahudi mereka menuduh Allah, berarti Allah istirahat dari Sabtu. Nah, ini orang Yahudi menuduh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak kesel, Allah tidak capek, Allah tidak lelah, Bapak Ibu. Allah tidak istirahat seperti kita, Kok menciptakan 6 hari? Terserah Allah. Pertanyaan, Allah mampu nggak menciptakan langit 7 lapis, bumi 7 lapis dalam waktu sekejap? Ya mampu, tapi terserah Allah. Mau sekejap, mau 1 hari, 7 hari, terserah Allah. Jelas sih? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita itu tidak boleh bertanya tentang perbuatan Allah. Kenapa kok Allah gini, Allah gini, Allah gini? Kenapa kok si fulan kaya, kenapa si B miskin, kenapa si A? Terserah Allah. Jadi jangan ditanya. Kae lho. Anake akeh malah duitnya sithik. Kayak sing anake sithik malah duitnya akeh. Ya terserah Allah. Mungkin kan kita lihat di seperti itu di masyarakat nggih. Anake waki malah omahe cimpling. Anake mek loro malah omahe gedhi. Ya terserah Allah. Gak usah ditanya. Kita tidak boleh menanyakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok Abu Thalib paman Nabi kok malah mati kafir? Kenapa Bilal bin Rabah kok malah mendapatkan hidayah? Terserah Allah. Jelas ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok yang menjadi nabi kok Nabi Musa, kok enggak bapakku? Ya terserah Allah. Kenapa saya jadi nabi kok ora pamanku, ora aku? Ya terserah Allah. Kenapa kok mungkin kenapa kok di Indonesia tidak ada nabi? Ya terserah Allah. Mungkin ya. Negeri yang dijuluki negeri para nabi, negeri mana? Syam, Syam. Syam itu banyak nabi, Pak, di sana. Syam. Makanya bumi Syam itu bumi yang berkah. Syam sekarang menjadi 4 negara, Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. Itu negeri yang berkah. Di sana banyak para nabi. Nah, di Semarang kurang tahu saya ada nabi apa tidak. Saya tidak bilang tidak ada, saya nggak tahu. Karena nggak tahu ya diem aja, sudah diem. Saya nggak tahu, ya mungkin ada, mungkin nggak ada, nggak tahu saya. Jelas sih, terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa itu ya istiwa,
Jenengan sudah perso istiwa apa nggih? Sudah apa nggih? Istiwa itu biasanya diterjemahkan dengan bersemayam. Istiwa. Istiwa itu artinya irtafa'a, tinggi, nggih, tinggi. Tinggi, nggih, meninggi, tetap meninggi. Nah, sesuatu yang sudah jelas itu kata para ulama, ta'riful ma'rufi tajhilun. Mendefinisikan sesuatu yang sudah jelas malah membingungkan. Jelas ya? Mendefinisikan sesuatu yang sudah jelas itu malah membingungkan. Maka nggak usah didefinisikan. Cukup istiwa saja sudah. Istiwa ya istiwa. Seperti apa definisi tangan? Ya malah bingung. Apa definisi meja? Apa Mas? Meja apa? Meja adalah, ya malah bingung. Jelas banget ya nggak usah meja ya meja. Apa definisi nasi? Ya sudah. Tadi kata para ulama, ta'riful ma'rufi tajhilun. Mendefinisikan sesuatu yang sudah jelas itu malah membingungkan. Maka tidak usah didefinisikan. Istiwa ya istiwa, ya. Tapi sering di dalam bahasa kita itu diterjemahkan dengan bersemayam, nggih. Tapi nek saya kok kurang sepakat, nggih. Saya lebih sepakat cukup istiwa. Allah beristiwa di atas arsy, ngoten. Arsy itu makhluk terbesar Bapak Ibu. Jadi makhluk yang paling besar itu arsy. Okay. Ulama berbeda pendapat, makhluk yang pertama dicipta itu apa? Ada yang bilang air, ada yang bilang arsy, ada yang bilang kolam. Kolam penulis takdir. Ada 3 pendapat. Jelas sih? Apakah air, apakah kolam, apakah arsy? Tapi kalau arsy itu makhluk yang paling besar, paling gede. Yang maha tahu bobotnya berapa hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan arsy ini dia makhluk yang dia abadi, tidak rusak. Jadi ada 8 makhluk, ya, ada 8 makhluk yang kekal. Ada 8 makhluk yang abadi, yang kekal. Yang pertama arsy, yang kedua surga, kemudian neraka, kemudian kolam pencatat takdir tadi, kemudian lauhil mahfud, kemudian tulang ekor manusia, kemudian ruh, satunya saya lupa. Ada 8 nggih. Tak ulang nggih. Arsy, surga, neraka, tulang ekor manusia, ruh, terus kolam, lauhil mahfud, satunya saya lupa. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang pertama nggih di Al-Qur'an nggih. Jenengan nanti bisa membuka di Al-Qur'an nggih, ada beberapa ayat yang lain seperti di surat Toha ayat 5 nggih, kemudian Al-Furqan ayat 59, Al-A'raf 54, Al-Hadid ayat 4, As-Sajdah ayat 4, Ar-Ra'd ayat 2. Ini semuanya menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy. Ada sekitar 2000 dalil. Nek tak waca kabeh sampai subuh, Pak nggih. Sekarang dalil yang berikutnya adalah dalil dari hadis. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama hadis dari Anas, yaitu kisah istri Nabi yang bernama Zainab binti Jahsyin. Zainab binti Jahsyin, Bapak Ibu. Kata Zainab, jadi Nabi itu punya istri namanya Zainab 2 orang, Zainab binti Jahsyin dan Zainab binti Khuzaimah. Ini yang cerita Zainab binti Jahsyin. Kata beliau, Anna Zainab bintah Jahsyin kanat tafkharu ala azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam taqulu zawwajakunna ahlikunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'a samawatin. Kata Zainab. Jadi Zainab itu bangga, Pak. Dia itu bercerita di depan istri-istri Nabi yang lain. Nabi kan punya 9 istri, nggih.
Nabi punya 9 istri ketika Nabi wafat. Lah, dia tuh cerita bangga di depan para istri-istri yang lain. Wahai para istri Nabi yang lain, kamu itu dinikahkan oleh wali-wali kalian. Sedangkan aku itu dinikahkan dengan Nabi oleh Allah di atas langit. Jelas sih? Jadi gini Bapak Ibu, Zainab binti Jahsy itu dinikahkan Allah dengan Nabi. Makanya Nabi menikahi Zainab itu tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Luar biasa nggih? Luar biasa. Jadi Allah menikahkan Nabi dengan Zainab binti Jahsy langsung, tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Bangga dia. Sedangkan yang lain pakai mahar. Makanya Nabi kan nikah dengan Khadijah ada maharnya. Ada maharnya, tapi dengan Zainab binti Jahsy tidak. Yang menikahkan langsung Allah Subhanahu wa taala min fauqi sab'a samawatin. Dari mana? Dari langit 7. Jadi Allah di atas arsy itu menikahkan Zainab binti Jahsy dengan Nabi tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Ini hadisnya sahih Bapak Ibu nggih. Luar biasa Pak nggih, insyaallah. Ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangga beliau, Pak. Ini hadis yang pertama, nggih. Kemudian hadis yang kedua. Hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua adalah hadis yang sangat panjang. Di sini hampir 3 lembar. Bahkan 4 lembar malah, 4 halaman. Yaitu tentang hadis Isra dan Mi'raj. Hadis Al-Bukhari Muslim, hadis sahih. Yaitu ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Nah, dibaca panjang semua Pak nggih. Saya bacakan sedikit. Dari sahabat Anas bin Malik, anna Malik ibni Sa'sa' haddatsahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna Nabiyallahu haddatsahu an lailata usriya bihi qala. Nabi bercerita ketika Isra dan Mi'raj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Mi'raj naik nggih. Mi'raj itu naik tapi agak miring, Pak. Itu arti Mi'raj. Teman saya jenengan kalau pernah melihat pesawat naik, itu kan dia agak miring. Kalau ada pesawat olahraga itu kan agak miring dia, karena naik itu butuh energi kuat sehingga agak miring. Jadi Mi'raj itu naik tapi agak miring, agak miring. Naik buruk itu binatang warnanya putih, lebih besar daripada keledai, tapi lebih kecil daripada bigol, bigol. Bersama dengan malaikat Jibril. Nah, ketika sampai ke langit itu tebalnya 500 tahun perjalanan. Jelas ya, langit itu tebalnya sekitar 500 tahun perjalanan. Di atas langit ada air, samudra. Atasnya langit kedua. Jadi non saya Pak, jenengan kalau masih melihat bintang itu langit pertama. Jadi yang ada bintangnya itu langit dunia. Selama masih ada bintang itu langit pertama. Jelas ya? Dan tidak ada manusia yang mampu menembus langit Pak, kecuali Nabi. Makanya Nabi kita Muhammad itu satu-satunya manusia yang pernah melakukan safar terjauh. Coba jenengan pergi kemana Pak? Paling ada Pak? Luar pulau pernah? Nanti Pak jenengan. Luar negeri? Wah, belum pernah. Nabi itu terjauh, safar terjauh. Kemana? Sidratul Muntaha. Di bawah arsy. Hampir-hampir Nabi itu mendengar deritan kolam Lauhil Mahfud. Masya Allah. Jelas ya? Dan Nabi melakukan safar tercepat. Terjauh, tercepat. Cuman setengah malam, sepenggal malam, belum subuh sudah sampai ke Mekah lagi. Luar biasa nggih. Dan hari ini kan hari apa? Hari Kamis nih, sebagian manusia mereka merayakan Isra dan Mi'raj lagi. Luar biasa Nabi, ini hadisnya panjang. Nah,
ketika Nabi Muhammad itu sampai ke langit pertama, maka beliau bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Adam, dengan Nabi Adam. Tak baca di sini, marhaban bihi, selamat datang wahai Nabi. Kemudian langit dibuka, kemudian bertemu dengan Nabi Adam. Qala hadza abuka, ini ayahmu, nenek moyangmu. Fasallim alaihi, maka Nabi Adam mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi Adam? Marhaban bil ibni sholih wa nabi sholih, selamat datang Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Dipuji Pak, dipuji. Kemudian thumma su'ida hatta atas sama atsaniyah. Kemudian Nabi naik ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa di langit kedua, nanti ketika menjelang kiamat akan turun. Kemudian di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Soleh. Kemudian di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jelas ya? Kemudian Nabi pun naik lagi. Summa rufi'tu ila sidratil muntaha. Kemudian aku pun naik sampai ke sidratul muntaha, yaitu semacam Ka'bahnya para malaikat untuk sholat di sana, atau Baitul Ma'mur, Baitul Ma'mur. Summa rufi'a ilayya al Baitul Ma'mur. Summa furidot alayya as-sholah khamsina sholatan kulla yaumin. Kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Disitulah Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk sholat 50 waktu, Pak. Jelas ya? Jadi Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintah untuk sholat 50 waktu sehari semalam. Farojatu, aku pun turun, sudah selesai. Nabi bertemu Allah, sudah mendapatkan perintah sholat. Nabi sudah ke surga, melihat neraka, gitu Pak. Kemudian Nabi pun turun, aku pun kembali. Famarortu ala Musa, aku ketemu Nabi Musa tadi di langit ke-6, di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Faqala, maka Nabi Musa bertanya, bima umirta, apa yang diperintahkan kepada kamu? Qultu bi khamsina sholatan kulla yaumin, aku diperintah sholat 50 waktu. Qala, kata Nabi Musa, inna ummataka la tastati khamsina sholatan, umatmu enggak kuat. 50 rakaat itu enggak kuat. Maka kemudian kata Nabi Musa, farji ila rabbika fas'alhu takhfif, maka kembalilah kepada Allah, minta keringanan. Maka Nabi pun naik lagi, Pak, naik lagi. Maka farojatu, aku pun kembali. Fawaddu'a anni asron, maka menjadi 40, Pak. Tadinya 50 menjadi 40. Bi'arba'ina sholata kulla yaumin, menjadi 40. Kemudian kata Nabi Musa, minta kurangi lagi. Terus Pak, kemudian dikurangi lagi 30. Kemudian bisalasina sholatan, kemudian dikurangi lagi menjadi bi isrina 20, kemudian menjadi bi asri sholawatin menjadi 10, kemudian menjadi bi khamsi sholawatin menjadi 5. Jadi tadinya 50, kemudian turun, naik lagi jadi 40, naik lagi menjadi 30, naik lagi jadi 20, naik lagi jadi 10, kemudian jadi 5. Berarti kan di sini Nabi kan naik turun, Pak. Berapa kali itu? Berarti di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bang? Ketika sholatnya menjadi 5 kali, apa kata Nabi Musa? Nabi Musa masih menyuruh minta lagi keringanan. Apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istahyaitu, aku malu. Wes 5 Pak, dikon ngurangi meneh Pak. Aku isin Pak. Walakinni ardo wa uslim, tapi aku sudah ridho, aku sudah pasrah. Makanya nuwun sewu nggih jenengan nanti nek teng swarga,
Amin Pak nggih, kalih kula amin. Semugi-mugi Pak nggih. Kok ketemu kali Nabi Musa, ampun supe mengucapkan matur nuwun Nabi Musa. Matur nuwun Pak nggih, berjasa Pak. Kalau nggak ada Nabi Musa barangkali sholat 50 waktu Pak nggih mboten sempat turu jenengan. 5 waktu wae rasane abote kaya gendong truk Pak nggih abot to. Ini hadis Al-Bukhari dan Muslim. Jelas Pak nggih? Kepentingan kita hari ini itu kita ingin menjelaskan kepada kita bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu spesial, mukjizat, luar biasa. Dan menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu secara zat di atas arsy, ya, di atas langit. Ada pertanyaan, loh, kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh arsy? Tidak. Berarti Allah nempel sama arsy? Tidak. Jadi jangan disamakan dengan kita makhluk. Nek jenengan kali kula itu kan kita duduk di atas kursi, kita nempel sama kursi. Itu kita makhluk. Nek kursi diambil kita ambruk, kita jomplang, itu kita. Allah enggak. Allah itu tidak butuh makhluk. Allah tidak nempel dengan arsy. Jelas ya? Ngaten. Seperti bumi dengan langit. Matahari dengan bumi. Matahari di atas bumi. Apakah matahari butuh bumi? Tidak. Apakah matahari nempel sama bumi? Tidak. Jelas sih. Bisa jadi panggil mungkin jarak antara Allah dengan arsy itu jutaan kilometer. Bisa jadi. Tapi yang jelas Allah tidak butuh arsy. Allah tidak nempel sama arsy. Jelas sih. Dan Allah itu zat yang paling tinggi. Di atas Allah tidak ada apapun. Jadi jangan dibayangkan Allah itu di satu ruangan hampa, tidak. Ini dalil yang kedua. Hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hadis. Lagi yang lain. Bonisa apa nggih? Dereng nggih. Kemudian kalau sudah kita akan masuk ke dalil ijma nggih, ijma dari para ulama. Ijma itu kesepakatan, Pak. Nggih, kesepakatan para ulama nggih. Ijma itu dia lebih kuat daripada Al-Qur'an bahkan. Kita kan sering mendengar nggih, ada 4 dalil nggih, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Justru dalil yang paling kokoh itu malah ijma. Kenapa? Karena dia ijma itu bersumber dari Al-Quran sama hadis. Ulama sepakat itu ijma. Seluruh ulama sepakat ijma. Makanya barang siapa, makanya nggih, menyelisih ijma itu haram, tidak boleh. Seluruh ulama bilang A, jenengan bilang B, tidak boleh. Tapi nek menyelisihi jumhur boleh. Dulu mungkin pernah kita sampaikan nggih, menyelisihi ijma haram. Tapi nek menyelisihi jumhur boleh. Jumhur itu mayoritas. Contoh, ada 100 ulama. 100 ulama ini sepakat hukumnya riba haram. Kok jenengan bilang halal? Tidak boleh. Jelas sih. Tapi gini misalkan, ada 100 ulama. 80 ulama mengatakan halal. Jelas sih. 20 mengatakan haram. Jenengan ikut haram tidak masalah. Berarti jenengan menyelisihi jumhur. Jelas Pak nggih? Ngoten. Semoga dipahami nggih. Jadi menyelisihi jumhur boleh. Nek menyelisihi ijma tidak boleh. Haram. Dan ulama sepakat Allah itu di atas arsy. Seperti kita bacakan nggih. Qala Abu Bakrin Al-Khalal nggih. Akhbarona Al-Marwazi. Haddatsana Muhammad ibni As-Sabbah An-Naisaburi. Ijma'u ahlil ilmi annahu fawqal arsy istawa wa ya'lamu kulla syai'in fi asfalil ardi as-sabi'ah. Para ulama itu sepakat bahwa Allah itu di atas arsy beristiwa dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu
bahkan yang berada di bumi yang paling bawah. Jadi meskipun Allah itu berada di atas langit atau di atas arsy yang paling tinggi, Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah, pengawasan Allah, apalagi penglihatan Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah maha tahu meskipun di bawah bumi yang paling bawah. Jelas Pak nggih? Jadi Allah di atas arsy, tapi Allah maha mengetahui sesuatu yang paling bawah meskipun di atas bumi. Ini diantara ijma. Karena waktunya sudah hampir selesai Pak, kita bacakan sekarang perkataan para ulama agar jenengan lebih yakin. Yang pertama adalah Abu Hanifah. Qaulu Abi Hanifah. Abu Hanifah alimul Iraq, ulama Irak. Yaitu yang memiliki madhab Hanafi ya. Kata beliau, mana Pak, ini panjang Pak. Kata beliau nggih, innallaha fis samai dunal ardi. Allah itu di atas langit, bukan di bawah. Jadi orang yang meyakini Allah di mana-mana ini tidak logis ya, tidak logis. Kalau orang mengatakan Allah di mana-mana, berarti ya di mana-mana. Namanya di mana-mana Pak nggih? Di masjid, di gereja, di kantor, di jalan, di terminal, di WC, nanti malah repot. Enggak nggih? Tidak. Kamu ini sama nggih? Bahkan kata beliau, sa'altu Abu Hanifah amman yaqulu la a'rifu rabbi fis sama au fil ardi faqala qad kafara. Kata seseorang nggih, namanya Abi Muti al-Hakam, dia bertanya, wahai Abu Hanifah, ada orang dia itu nggak tahu Allah itu di mana, di atas langit apa di bumi? Maka kata Abu Hanifah, maka dia bisa kafir Pak. Jelas ya, nggak boleh Pak. Jadi kita harus meyakini Allah di atas arsy. Karena ada sebagian orang itu dia meyakini Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di. Nah, ini bagaimana? Ya seperti nggak ada kalau gitu. Seperti nggak ada, seperti nggak ada. Buku ini, kitab ini itu judulnya Kitab Al-Ulu, artinya sifat ketinggian Allah. Di sini itu ada sekitar hampir 300 ucapan ulama, hampir 300. Imam Syafi'i, Imam Malik, Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Qurtubi, Imam Ad-Daruqutni, banyak sekali. Ada sekitar, hitung sekitar 300 ulama. 300 ulama salaf yang mereka mengatakan Allah ada di atas. Maka nuwun sewu, jenengan kalau ada orang bilang seperti ini, Allah itu tidak di atas, maka jenengan tantang, coba sebutkan salafmu, sebutkan ulama yang mengatakan Allah tidak di atas. Dia nggak punya, nggak ada. Jelas sih, nggak ada. Syaratnya ulama salaf ya, ulama tabiin, sahabat tabiin dan tabiut tabiin, nggak ada. Semua ulama mengatakan Allah itu di atas. Ini sudah konsensus kesepakatan seluruh para ulama. Allah berada di atas arsy. Sampun, ada pertanyaan? Wanisa Iba, nggih. Ini kitab yang luar biasa, nggih, Masya Allah. Kitab ini ditulis oleh Az-Zahabi. Az-Zahabi itu madhabnya Syafi'i. Beliau adalah guru dari Ibnu Katsir, yang memiliki kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini gurunya ini yang nulis, Az-Zahabi namanya. Ucapan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, memberikan kita taufik sehingga kita bisa meninggal dunia di atas muslim Ahlus Sunnah, Pak. Karena sebuah kebanggaan barang siapa yang dia mati di atas Islam Ahlus Sunnah. Sering kita sampaikan ini karena Islam kan banyak, ada Islam Khawarij, Islam Qadariyah, Jabariyah, Kulabiyah, Islam macam-macam, Syiah, Ahmadiyah, macam-macam. Nah, kita ingin meninggal dunia di atas Muslim Ahlus Sunnah, Muslim yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Demikian yang bisa kita sampaikan karena waktu sudah selesai. Kita tutup dengan doa penutup majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.